Gimana kalau saya bilang, ada satu pulau kecil yang super damai di Indonesia, yang entah kenapa, satu hari, tiba-tiba jadi pusat perhatian seluruh dunia? Yuk, kita bedah kisah luar biasa dari Pulau Morotai. Oke, kita mulai dari sini. Coba lihat deh. Di satu sisi, Morotai hari ini tuh ya, surga tropis yang tenang damai. Tapi di sisi lain, lihat Morotai tahun 1944, medan perang global yang riuh dengan suara pesawat dan ledakan. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya dua dunia yang kontras ini bisa ada di satu tempat yang sama? Untuk menjawab itu, kuncinya ada di sini. Kita harus lihat peta Perang Dunia Kedua. Disitulah kita sadar kalau posisi Morotai itu ternyata krusial banget. Lihat deh, letaknya itu persis di jalur utama antara Filipina dan Papua. Jadi ini bukan sekedar pulau, tapi semacam gerbang tol strategis. Siapapun yang menguasai Morotai, ya dialah yang mengontrol jalur invasi sekutu ke seluruh Asia Tenggara. Buat Jepang, ini adalah garis pertahanan terakhir mereka. Jadi bisa dibilang, pulau ini jadi rebutan. Jadi intinya begini, pulau kecil ini, entah bagaimana, jadi kunci buat membuka fase perang selanjutnya. Bukan cuma soal merebut tanah, tapi ini soal memegang kunci yang bisa menentukan jalannya perang di Pasifik. Dan terjadilah. Pada suatu hari, dunia benar-benar datang ke Morotai. Bukan sebagai turis, tapi sebagai tentara. Catat tanggal ini baik-baik, 15 September 1944. Ini bukan sekedar tanggal di kalender. Ini adalah hari di mana gelombang sejarah menerjang Morotai dan mengubah takdirnya untuk selamanya. Coba deh bayangin skalanya. Puluhan ribu tentara sekutu. Itu cukup buat memenuhi Stadion Gelora Bung Karno loh. Mereka datang dengan armada kapal induk, artileri, berat, semuanya mendarat di sebuah pulau yang mungkin sebelumnya cuma pernah lihat 100 orang asing sekaligus. Gila kan? Dan transformasinya itu cepet banget. Dalam hitungan minggu, hutan lebat dibabat habis, diubah jadi landasan pacu pesawat. Pantai yang tadinya sepi, tiba-tiba jadi kota militer yang super sibuk, lengkap dengan rumah sakit, barak, dan gudang logistik raksasa. Ini nih yang nunjukin betapa pentingnya Morotai waktu itu. Sekelas Jenderal Douglas MacArthur, salah satu komandan tertinggi sekutu di Pasifik, sampai bikin markasnya di sini. Dari pulau kecil inilah strategi-strategi besar untuk merebut kembali Filipina dirancang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Perang akhirnya selesai, dunia pun pulang. Terus apa yang tersisa di Morotai? Yang jelas, kelihatannya, sisa-sisa perangnya. Bangkai pesawat tempur di tengah hutan, tank tua yang teronggok di pinggir desa, bunker yang mulai runtuh, ini jadi pemandangan biasa buat warga lokal. Bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Pertanyaannya, apa perang benar-benar selesai cuma karena tembak-tembakan berhenti? Buat orang Morotai, jawabannya jelas, tidak. Pertempuran fisik mungkin usai, tapi perang meninggalkan luka yang jauh lebih dalam, yang nggak kelihatan. Hutan-hutan di Morotai itu jadi saksi bisu. Ada cerita-cerita, dan ini beneran terjadi loh tentang tentara Jepang yang bersembunyi di hutan bertahun-tahun setelah perang usai. Mereka nggak tahu kalau dunia udah damai. Kisah mereka jadi bagian dari legenda pulau itu. Nah, pengalaman kolektif kayak gini yang akhirnya melahirkan sesuatu yang oleh para ahli disebut bahasa luka. Ini bukan cuma sekedar cerita sedih ya, tapi ini adalah cara sebuah komunitas, sebuah masyarakat untuk menyembuhkan luka batin mereka bersama-sama. Jadi, kalau Anda dengar cerita-cerita lokal di sana, misalnya tentang arwah tentara yang masih menjaga lokasi tertentu, atau suara langkah kaki di bekas pangkalan militer, itu bukan sekedar cerita hantu, itulah bahasa luka yang lagi berbicara. Ini cara mereka memproses memori, menghormati yang sudah tiada, dan memaknai tanah yang pernah basah oleh darah. Oke, setelah semua ini, terus apa dong pelajaran yang bisa kita petik? Apa sebetulnya yang mau diceritakan Morotai kepada kita tentang sejarah? Disinilah kita lihat ada dua sejarah yang berbeda, tapi sama-sama nyata. Ada sejarah versi global yang kita baca di buku-buku teks, Morotai sebagai pangkalan militer yang strategis. Tapi, ada juga sejarah versi lokal yang hidup di ingatan masyarakatnya. Morotai sebagai tanah keramat, tempat para arwah bersemayam. Dua-duanya benar, dua-duanya valid. Dan pada akhirnya inilah intinya. Morotai itu ngingetin kita kalau perang itu bukan cuma soal peta, strategi, dan kemenangan. Perang itu tentang manusia, tentang tanah yang mereka pijak, dan tentang jiwa-jiwa yang ceritanya masih tertinggal di sana lama setelah asap mesiu hilang. Pulau Morotai memang sudah kembali sunyi sekarang. Tapi kalau kita mau mendengarkan baik-baik, ceritanya jadi pengingat yang sangat kuat. Bahwa gema dari sebuah sejarah besar itu nggak akan pernah benar-benar hilang.